Baik, perkenalkan nama saya Erlina Giawa, NIM 8558585507. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu di SD. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau kasih yel-yel dulu biar kita semangat. Oke, gerakan Ibu. Terfokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Baik anak-anak sekalian, ada nggak yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, lingkungan. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari tentang perubahan dan lingkungan. Ada nggak sih di antara kalian yang tahu apa itu perubahan? Ayo, nah, biar Ibu jelaskan. Perubahan merupakan proses yang wajar dan alamiah, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia akan berubah. Sedangkan lingkungan, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, anak-anak, Ibu ngasih waktu kalian sekitar 5 menit atau 10 menit untuk membaca buku. Dan amati apa saja gambar-gambar yang ada di buku tersebut. Nah, sekarang kita akan menggali informasi apa saja perubahan yang diakibatkan oleh manusia terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca buku, Ibu mau tanya, apa saja sih perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia? Siapa yang bisa jawab? Oke, 1, pencemaran air. Ada lagi? Betul sekali. 2, pencemaran udara. Apa ada lagi? Ya, pencemaran tanah. Dan yang keempat, pencemaran suara. Nah, Ibu juga mau tanya, bagaimana sih cara kita mencegahnya? Ada yang tahu nggak sih? Kan udah membaca tadi, udah mengamati kan? Nah, gimana sih cara kita mencegahnya? Oh, pas betul. Yang pertama, cara kita mencegah pencemaran air yaitu dengan tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, cara kita mencegah pencemaran udara yaitu dengan menanam kembali hutan yang sudah gundul akibat ulah manusia yang terus-menerus menebang pohon. Dan yang ketiga, cara kita mencegah pencemaran tanah dengan cara tidak membuang limbah di laut. Limbah itu misalnya seperti zat kimia. Itu kan merupakan pencemaran ya. Mengakibatkan ikan-ikan di laut mati. Jadi kita jangan membuang limbah sembarangan ke laut. Dan yang ketiga yaitu pencemaran suara. Misalnya ini, ada satu rumah, terus satu lagi bersebelahan. Terus yang satu ini mempunyai speaker. Speaker ini dia menyalakan volumenya dengan besar. Otomatis dia mengganggu kenyamanan rumah yang ada di sampingnya. Jadi cara kita mencegahnya yaitu kita sih bisa menyalakannya, cuman kita atur volumenya. Jangan karena kesenangan kita sendiri dapat merugikan orang lain. Itu anak-anak sekalian, sekarang sudah tahu kan gimana cara mencegah pencemaran lingkungan? Nah, kita juga akan mempelajari tentang perubahan. Dimana perubahan itu bagaimana merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan desimal. Ada nggak sih di antara kalian yang tahu tentang pecahan biasa? Pecahan biasa merupakan bilangan yang paling sederhana dan hanya terdiri dari penyebut dan pembilang yang berupa bilangan bulat. Nah, sekarang kita perlu tahu bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, persen, dan desimal. Simak contoh-contoh berikut yang Ibu berikan di papan tulis ya. Contoh 1, 5/7 sama dengan yang pertama, kita akan mengubah ke pecahan biasa. Yang pertama kita mengkalikan penyebut dengan bilangan bulat, terus ditambahkan dengan pembilangnya. Misalnya 7 kali 1 tambah 5/7. Jadi 7 kali 1 tambah 5 yaitu 12/7. Jadi pecahan biasanya yaitu 12/7. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan campuran dan ke pecahan desimal. Contohnya 2/5. Nah, yang pertama kita pecahkan 2 pecahannya. Misalnya bilangan bulat dengan pecahannya seperti ini. Nah, kita fokus pada pecahannya biasa 2/5. Kita ubah menjadi pecahan desimal 2/5. Kita dapat mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Kita dapat mengubahnya menjadi 10, yaitu dengan dikalikan 2. Misalnya 5 kali 2. Begitu juga yang di atasnya, kita kalikan 2.
Berarti 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, kalau sudah seperti itu, perhatikan. Jumlah angka 0 pada penyebut berpangkat 10 dan seterusnya sama dengan jumlah angka di belakang koma pada saat pecahan desimal. Nah, seperti ini. Yang disampaikan sebelumnya, jika 0 ini 1, maka nanti di belakang koma angka yaitu 4. Dari pembilangnya jadi di depannya kita kasihkan 0. Nah, sekarang kita pindah ke sini sama dengan 1 tambah 0,4 sama dengan 1,4. Jadi pecahan desimal yaitu 1,4. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3, pecahan campuran ke persen. Yang pertama, 2, 1/4. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu dengan cara yang sama. Tahu kan penjelasan ibu dari yang pertama? Seperti 4 kali 2 sama dengan 1/4. Sama dengan 4 kali 2 berapa? 8. Tambah 1 jadi 9/4. Nah, kita ubah menjadi persen dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 100. Jadi, berapa 4 kali berapa? Biar bisa menjadi 100. Ya, kali 25. 4 kali 25. Begitu juga di atas. 9 kali 25. Jadi, 9 kali 25 sama dengan 225 per 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, karena 100 itu persen, maka sama dengan 225%. Jadi, pecahan campuran diubah ke persen menjadi 225%. Sekian penjelasan ibu mengenai cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, desimal, dan persen. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, ibu akan melanjutkan materi. Materi yang terakhir mengenai bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan anggota keluarga. Ada yang tahu? Nah, dalam anggota keluarga terdiri dari 3 orang. Yang pertama, ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibu dan anak itu sama-sama memiliki jenis kebutuhan yang sama, yaitu sekunder, primer, dan tersier. Ibu akan menjelaskan satu-satu. Baik, ibu akan menjelaskan jenis kebutuhan ayah, ibu, dan anak. Pertama, ayah. Jenis kebutuhan primernya seperti beras, kopi, gula, susu, pakaian rumah, obat, atau suplemen. Sedangkan kebutuhan primer, sekunder, seperti sepeda motor, HP, laptop, TV, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan tersier yaitu mobil. Sedangkan ibu, kebutuhan primernya sama dengan kebutuhan primer ayah, seperti beras, susu, obat, suplemen, dan pakaian rumah. Sedangkan sekunder, rekreasi, ranjang, kulkas, dan sebagainya. Dan sedangkan tersier yaitu perhiasan. Kebutuhan anak, yaitu seperti primer, sama dengan kebutuhan ayah dan ibunya, yaitu beras, kopi, gula, susu, pakaian rumah, obat, atau suplemen. Sedangkan kebutuhan sekundernya, tas sekolah, alat-alat tulis, dan alat games. Sedangkan tersiernya yaitu iPad atau komputer. Nah, pertanyaan ibu, apa yang akan terjadi jika kebutuhan masing-masing anggota keluargamu ada yang tidak terpenuhi, khususnya kebutuhan primer dan sekunder? Ada yang tahu? Oh, baik, tidak ada ya yang tahu. Baik, ibu akan menjelaskan. Kebutuhan primer harus terpenuhi, sebab kalau tidak terpenuhi, termasuk kategori keluarga yang sangat miskin dan menyebabkan kematian dan kelaparan dan terkena penyakit. Adapun kebutuhan sekunder, jika tidak terpenuhi, tidak beresiko kepada kelaparan dan penyakit. Jadi kebutuhan sekunder tidak perlu dipaksakan kalau tidak ada ataupun mampu menyediakan. Jadi yang paling penting yaitu kebutuhan primer ya. Itu yang paling penting dalam anggota keluarga. Kalau kebutuhan sekunder dan tersier itu tidak dimungkinkan harus ada. Tapi yang terpenting yaitu kebutuhan primer. Nah, ibu mau tanya lagi. Bagaimana sikapmu jika ada kebutuhanmu yang belum atau tidak bisa dipenuhi oleh orang tuamu? Oh, sedih, cemberut, dan masih banyak lagi. Baik, ibu akan jelaskan. Sikap jika terjadi pada ibu, sikap ibu
yaitu tidak memaksakan kepada orang tua, harus bersabar. Yang penting keluarga ibu mampu memberi makan, minum, memberikan tempat tinggal, dan berpakaian kepada ibu. Gitu juga anak-anak ya, jangan hanya karena tidak dituruti keinginannya, anak-anak bandel, tidak mau menuruti perintah orang tua, tidak mau bekerja. Jadi dalam keluarga itu, meskipun orang tua kita tidak mampu memberikan apa yang kita inginkan, kita harus bersabar, sebab mereka masih mampu memberi kita makanan, memberi kita tempat tinggal, memberi kita pakaian yang layak untuk kita pakai, bahkan membiarkan kita bersekolah untuk dapat belajar. Dan pertanyaan ibu yang terakhir, menurut siswa-siswi ibu yang terkasih, apakah kasih sayang sesama anggota keluarga juga termasuk kebutuhan? Ada yang bisa jawab? Termasuk. Ada lagi? Oke. Baik, ibu akan rangkum semua jawaban kalian. Ya, termasuk. Karena kasih sayang juga termasuk kebutuhan. Sebab bagaimana jadinya dalam lingkungan keluarga tidak ada kasih sayang. Tinggal di keluarga tidak akan bahagia jika tidak ada kasih sayang. Malah yang terjadi kesedihan, kesengsaraan dalam keluarga. Meskipun hanya terpenuhi kebutuhan primer, kalau di lingkungan keluarga terjalin kasih sayang antara anak dengan ayah ibu akan lebih bahagia. Jadi jelas anak-anak, kasih sayang itu merupakan suatu kebutuhan. Karena tanpa kasih sayang dalam suatu keluarga itu tidak akan berguna. Kita hanya akan mendapatkan kesengsaraan, kesedihan. Meskipun kita punya segalanya tanpa rasa kasih sayang. Dan walaupun kita hanya memiliki kebutuhan primer dalam keluarga, tidak memiliki kebutuhan sekunder dan tersier, tapi kalau ada kasih sayang, kita sama halnya memiliki semuanya. Jadi anak-anak, pesan ibu kepada anak-anak didik ibu, janganlah kalian melawan orang tua kalian, memaki kalau tidak ada sesuatu barang yang dibelikan oleh orang tua kalian. Kalian harus menyayangi orang tua kalian, karena mereka lah yang menjaga kalian dari kecil sampai besar dan menyekolahkan kalian hingga seperti ini. Baik, anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan. Dan jika ada masih anak-anak kami yang tidak begitu paham dengan materi yang ibu sampaikan barusan, silahkan bertanya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu pentingnya kebersihan dalam lingkungan dan pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi perubahan atau bencana alam yang akan datang. Sebelum kita mengakhirinya, ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian buat tabel keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga. Baik, sebelum kita mengakhirinya, ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Kita maju ke depan. Doa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak,